Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Udin Pujantoro. Di sini saya akan membuka penjelasan mengenai pengendalian solenoid on off dengan microcontroller melalui keypad di mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 yang nanti akan dijelaskan oleh kita dasar teorinya yang akan dilanjutkan oleh Mutia tentang flowchart, lalu tentang komponen yang diperlukan oleh Rifki dan merangkai komponen oleh Samuel, lalu akan ada coding Arduino oleh Fadli, terus ada aktivasi komponen elektronika dan ditutup oleh kesimpulan dari saya sendiri. Disimak videonya, selamat menonton dan selamat belajar bersama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendali solenoid on atau off dengan microcontroller melalui keypad. Dasar teori dalam rancangan solenoid on off dengan microcontroller melalui keypad ini, solenoid berfungsi sebagai pengganti katup dan dioperasikan menggunakan remote control. Remote control yang digunakan di sini yaitu keypad dan menggunakan microcontroller dalam rangkaiannya. Solenoid, keypad, dan komponen lainnya disambungkan ke microcontroller. Untuk microcontroller di sini menggunakan Arduino Uno. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah flowchart mengenai praktikum kita pada kali ini. Pertama-tama kita akan memulai praktikum, lalu kita akan menyiapkan komponen-komponen yang diperlukan. Selanjutnya, kita akan menyambungkan komponen-komponen tersebut menjadi suatu rangkaian. Jika rangkaian selesai dirangkai, kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Apabila pengkodingan rangkaian selesai, maka kita akan men-start simulation pada simulator. Apabila simulasi gagal berjalan, maka kita akan kembali ke tahap yang sebelumnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Dan jika berhasil, maka kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu menekan tombol pada keypad. Di sini kita mempunyai dua opsi inputan, yaitu angka 1 dan angka 0. Apabila kita menekan angka 1, maka solenoid akan berubah kondisi dari normally close ke normally open. Sedangkan apabila kita menekan angka 0, maka solenoid akan berubah kondisi dari normally open ke normally close. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di praktikum ini saya akan memasukkan komponen-komponen dan sedikit menjelaskan fungsi-fungsinya. Langsung saja, di komponen pertama itu kita butuh resistor dengan hambatan 10K ohm. Nah, ini fungsi dari resistor ini seperti namanya ya, pada dasarnya untuk menghambat aliran arus melalui rangkaian untuk mempertahankan tegangan yang tepat atau arus yang melaluinya. Lalu ke komponen selanjutnya yaitu Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini sebagai microcontroller yang digunakan pada program praktikum ini. Lalu komponen selanjutnya sel atau baterai. Lalu selanjutnya keypad. Nah, keypad di sini berfungsi sebagai masukan atau output-nya. Lalu komponen selanjutnya ada LED. Lalu ada transistor NPN. Nah, NPN ini atau berfungsi sebagai switch atau saklar. Jadi si NPN ini akan mengalirkan dari kolektor ke emitor saat basisnya diberikan muatan positif. Lalu selanjutnya ada relay. Nah, fungsi dari relay ini mengalirkan listrik sebagai pengendali atau sebagai pengendali aliran listrik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan mulai melakukan merangkai rangkaiannya ya. Di sini
kita akan masukin Arduino-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan masukin ini, resistor. Kita taruh di sini. Terus kita bakal masukin keypad dulu. Lalu kita masukin NPN. Lalu kita masukin relay. Di sini. Lalu di sini ya. Nah, jangan lupa ini diklik dulu. Klik kanan. Karena posisinya seperti ini, kita ubah dulu nih posisinya. Nah, kita ubah posisinya. Terus kita ubah lagi mirror. Nah, setelah ini kita masukin sel. Nah, ini kita masukin sini. Kita putar dulu. Nah, udah gini. Lalu kita masukin apa lagi? LED. Kita masukin LED warna putih. Sekitar di sini lah ya. Nah, udah semua. Nah, terus jangan lupa power sama ground. Ini ground kita simpen di bagian bawah LED dulu deh. Terus power kita simpan dekat NPN. Ini deh kurang lebih ya. Nah, udah. Nah, terus kita rangkai nih. Nah, pertama harus kita rangkai di sini tuh si resistor yang ini kita sambungin ke pin 9 dalam Arduino. Nah, udah di pin 9, terus si yang ininya kita sambungin ke relay. Nah, udah gini. Terus kita sambungin ini yang atasnya ke bagian sini. Sebentar, harus agak dibelokin dulu. Oke. Terus kita sambungin yang ujung sini ke power. Sudah. Terus kita sambungin ini nih, CRL ini kemana? Ke ground. Sip. Setelah itu yang ini kita sambungin juga ke ground nih. Sip. Sambungin LED ini ke baterai ini.
Oke, terus yang ini kita sambungin ke sini. Nah, seperti itu. Terus apa lagi nih? Nah, ini yang bawah ini kan belum ya. Kita sambungin juga ke power, ke ground. Nah, sudah nyambung semua. Terus kita sambungin keypad ini ke Arduino. Nah, pin 1 kita masukin ke pin 8. Pin 2 kita masukin ke pin 7. Pin 3 kita masukin ke pin 6. Lalu pin A kita masukin ke pin 6. Pin B-nya kita masukin ke pin 6, 5, 4. Nah, kita masukin ke pin 4, pin B. Pin C kita masukin ke pin 3. Terus pin yang satu lagi, pin D, kita masukin ke inputan pin 2. Oke. Nah, berikut ini kan semua rangkaian sudah tersambung nih. Nah, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya ada kesalahan. Kita dilihat dulu. Nah, kita mulai dari kabel yang sini. Kita rapiin dulu. Eh, kita rapiin kabelnya. Lalu yang terakhir kabel yang ini kita rapikan. Sudah. Nah, terus setelah itu jangan lupa untuk mengganti nilai yang ada di sini. Yang ada dalam pada baterai. Nah, nilai si baterai ini harus diganti nih teman-teman. Diganti jadi berapa? Nilai yang ada di sini itu kita ganti menjadi 12 volt. Jadi 12 volt. Terus ininya yang sini kita ganti juga nih voltnya, jangan 12 volt. Kita ganti jadi 5 volt. Oke.
Nah, sudah terangkai semua dan sudah dibenarkan. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu kita cek terlebih dahulu sini apakah sudah benar kabelannya. Ini sudah terhubung ke LED, ini ke ground, ini sudah ke ground, ini ke relay, ini ke power, ini ke LED, ini baterai 12 volt 5, oke. Udah semua. Oke, selanjutnya itu bagian coding kita bisa buka IDE-nya. Ini seperti biasa ada library keypad. Nah, library keypad seperti biasanya ada bit row, ada bit column, lalu ada array-nya, lalu inisiasi pin-nya, ada pin baris, ada pin kolom 5432, 876. Lalu ini adalah membuat objek keypad-nya, keypad dengan ini, program ini. Lalu ini adalah pin motor DC ya. Di sini kita pin mode-nya pin 9 ya. Di sini. Pin motor di sini pin solenoid. Nah, di sini ada kita pertama manggil keypad, char key, keypad get key. Lalu di sini diminta ketika dari normally close ke normally open. Lalu ketika key-nya dipencet angka 0 dari normally open ke normally close karena ini adalah solenoid linear ya di sini. Kita menggunakan delay ini di mana pada dasarnya di sini kan common. Lalu ini adalah NC dan ini adalah NO di bawah sini. Lalu apabila kita ingin dari normally close ke normally open, maka kita harus menurunkannya ke bawah sehingga kita bisa memberikan nilai high karena ketika nilainya low ini pada posisi atas karena kita ingin ke bawah, maka kita berikan nilai high agak turun. Lalu selanjutnya adalah ketika dipencet angka 0, maka dari normally open ke normally close. Ini dari itu kita yang kembalikan dari bawah ke atas, sehingga kita berikan low. Oke, karena jika sudah kita pencet verify lalu compile. Sudah, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Setelah selesai dikompil, lalu kita kembali mencari link kode hex-nya di bawah ini. Nah, ini kode hex-nya, kemudian kita copy. Sebentar. Nah, ini sudah terlewat. Nah, ini sudah tercopy ya, teman-teman. Lalu kita paste. Lalu kita kembali ke sini. Ya, kita tekan 2 kali pada Arduino, kemudian kita pencet program file, lalu kita paste. Sebentar, kita cek dulu. Oke, udah ya. Kita pencet OK. Kemudian di sini kita play. Nah, ini udah dalam posisi normally close ya, teman-teman. Normally close itu ketika posisi lampunya nyala dan relay-nya itu ke arah sini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan mencoba tekan tombol 1, yang dimana posisinya nanti lampunya akan mati dan relay-nya akan ke bawah sini. Oke. Ya, teman-teman, di sini posisinya lampunya mati dan relay ke bawah sini. Nah, gimana sih caranya biar balikin ke posisi normally close? Oh ya, ini namanya posisi normally open ya, teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita balikin lagi ke normally close, yaitu kita pencet angka 0. Nah, di sini sudah kembali lagi ya, teman-teman, ke posisi normally open. Oke. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya yang sangat mudah dipahami. Di kesimpulan pengendalian solenoid on off yang menggunakan keypad dengan microcontroller,
Kesimpulannya adalah settingan codingan yang udah masuk ke Arduino, posisi solenoidnya masih normally close. Ketika mengklik satu akan berubah menjadi normally open. Nah, untuk mengembalikan ke posisi normally close, kita harus mengklik 0. Kenapa tidak otomatis? Itu disebabkan karena catu daya atau sumber daya listrik yang kami gunakan itu disesuaikan. Lalu mengenai normally close sendiri adalah posisi atas, lalu normally open itu adalah posisi bawah. Jadi sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan mengenai praktikum kali ini. Semoga banyak manfaatnya, semoga bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman semua yang menyaksikan dan menyimak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam teknik.